Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi topik 3 profiling peserta didik. Profiling peserta didik merupakan proses pengenalan guru terhadap peserta didik. Bagi guru, hal ini bertujuan untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan baik. Adapun aspek-aspek yang diamati, yang pertama yaitu etnis dan kultural, yang kedua status sosial dan minat, yang ketiga perkembangan kognitif dan kemampuan awal, yang keempat gaya belajar dan motivasi, yang kelima perkembangan emosi dan sosial, yang keenam perkembangan moral, dan yang terakhir perkembangan motorik. Poin pertama yaitu etnis dan kultural. Beberapa pertanyaan yang kami susun. Yang pertama, apakah peserta didik menghargai keberagaman budaya temannya? Yang kedua, apakah peserta didik menghargai perbedaan agama sesama teman? Yang ketiga, apakah peserta didik menghargai kebiasaan atau adat istiadat teman lain? Yang keempat, apakah peserta didik menunjukkan sikap menghargai etnik yang berbeda? Yang kelima, bagaimana peserta didik menunjukkan sikap menghargai etnik yang berbeda? Poin selanjutnya yaitu status sosial dan minat. Yang pertama, apakah terdapat variasi status ekonomi dan sosial pada peserta didik? Yang kedua, apakah setiap peserta didik memperoleh fasilitas yang sama dalam proses belajarnya? Yang ketiga, bagaimana minat belajar peserta didik? Dan yang terakhir, apa yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan bakat serta minat belajar peserta didik? Poin selanjutnya yaitu kognitif dan kemampuan awal. Yang pertama, apakah peserta didik mampu menyampaikan pendapat, gagasan, ide, dan pertanyaan serta menjawab saat diskusi? Yang kedua, apakah peserta didik mampu mengaitkan antara materi pembelajaran? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu berhitung dengan baik? Yang keempat, apakah peserta didik memiliki daya ingat yang baik? Yang kelima, bagaimana mengembangkan kreativitas peserta didik? Yang terakhir, sebelum proses pembelajaran, apakah guru melakukan pengamatan kesiapan peserta didik dalam aspek materi yang akan diajarkan? Poin berikutnya yaitu gaya belajar dan motivasi. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik? Yang kedua, bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran? Apakah duduk dengan tenang? Yang ketiga, apakah peserta didik tertarik memperagakan sesuatu dalam kegiatan pembelajaran? Yang keempat, apakah peserta didik antusias mengikuti pembelajaran? Yang kelima, apakah setiap peserta didik memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya? Dan yang terakhir, bagaimana peserta didik mengeksplorasi pembelajaran dengan berbagai kegiatan dan media? Poin selanjutnya yaitu perkembangan emosi dan sosial. Yang pertama, bagaimana peserta didik mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan baik. Yang kedua, bagaimana peserta didik menunjukkan sikap bangga dan empati terhadap sesuatu maupun seseorang. Yang ketiga, bagaimana peserta didik mengendalikan emosi saat menghadapi masalah. Yang keempat, apakah peserta didik mudah tersinggung dengan pendapat atau perkataan temannya? Yang kelima, bagaimana guru menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan sosialnya? Yang keenam, bagaimana guru memunculkan kegiatan pengembangan keterampilan sosial peserta didik dalam proses pembelajaran? Poin yang terakhir yaitu perkembangan moral dan perkembangan motorik. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki sikap patuh dan hormat kepada guru dan orang tua? Yang kedua, apakah peserta didik tidak berkata kasar di kelas? Yang ketiga, apakah peserta didik memiliki sikap 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun? Yang keempat, bagaimana guru meningkatkan keterampilan motorik peserta didik dalam proses pembelajaran?